Rurouni Kenshin: The Beginning adalah sebuah film tahun 2021 yang disutradarai oleh Keiichi Otomo. Ini adalah film terakhir dari film Rurouni Kenshin. Film ini merupakan prequel dari film Rurouni Kenshin lainnya dan menggambarkan bagaimana Himura Kenshin yang diperankan oleh Takeru Sato mendapatkan bekas luka berbentuk X. Film ini berfokus pada masa lalu Kenshin sebagai pembunuh Hitokiri Batosai dan juga menceritakan hubungannya dengan seorang wanita bernama Yukishiro Tomo yang diperankan oleh Kasumi Arimura. Selama Bakumatsu di Kyoto, Himura Kenshin dikenal sebagai Hitokiri Batosai atau pembunuh para politikus dan pendukung Shogun Tokugawa, yang tujuannya untuk menggulingkan keshogunan Tokugawa dan mengarah ke restorasi Meiji. Dia bergabung dengan klan Chosu yang dipimpin oleh Katsura Kogoro. Salah satu pembunuhan yang dilakukan Kenshin adalah kepada seorang anggota penjaga Kyoto yang menolak untuk mati dan mengakibatkan Kenshin terluka di wajahnya. Katsura yang kemudian menyadari bahwa Himura memiliki bekas luka di wajahnya dan menurutnya bahwa meskipun telah membunuh 100 orang, Kenshin masih tidak nyaman dengan membunuh orang. Katsura menceritakan saat merekrut Kenshin, Kenshin belum pernah membunuh saat itu. Tetapi dia bisa membunuh demi era baru yang mereka yakini dapat membawa kedamaian. Katsura menyadari bahwa Kenshin masih murni hatinya, itulah sebabnya membunuh masih membuatnya gelisah. Suatu malam saat Kenshin minum di kedai, seorang wanita bernama Yukishiro Tomo datang untuk minum sendirian dan diganggu oleh dua orang yang mengaku anggota revolusi dan minta diperlakukan sebagai pahlawan. Dan Kenshin pun membelanya dan mengusir dua orang tersebut. Setelah meninggalkan kedai, Kenshin diserang oleh seorang pembunuh yang tidak dikenal dan Kenshin berhasil membunuhnya. Akan tetapi pembunuhan itu disaksikan langsung oleh Tomo, sehingga membuatnya terkejut dan pingsan. Kenshin membawa Tomo ke persembunyiannya, sebuah penginapan untuk revolusioner Chosu. Keesokan paginya, Tomo memutuskan untuk tinggal dan bekerja di penginapan. Setelah kejadian itu, Tomo selalu perhatian kepada Kenshin, menyajikan makanan untuknya di siang hari, mengingatkannya untuk menghabiskan makanannya, membantunya untuk mencuci darah dari tangannya ketika dia kembali dari pembantaian, mengawasinya di siang hari agar dia bisa tidur. Katsura mengunjungi Tomo dan memintanya jangan menghentikan Kenshin dalam melakukan perannya dalam revolusi. Pada tahun 1864, sebuah pertemuan para samurai yang tergabung dengan klan Chosu dan Tosa di penginapan Ikedaya diketahui dan diserang oleh Shinsengumi, pasukan polisi khusus Bakufu. Kenshin bergegas ke lokasi untuk melindungi klan Chosu, menyelamatkan Katsura yang diyakini menghadiri pertemuan di sana. Tetapi di tengah jalan bertemu dengan Kapten Shinsengumi Okita Soji, dan mereka bertarung. Saat bala bantuan dari kedua belah pihak tiba, Katsura dikatakan aman. Kenshin dan Chosu terpaksa mundur dari daerah tersebut. Ketika Shinsengumi melacak mereka dan tiba di tempat persembunyian mereka, Kenshin dan Tomo berhasil melarikan diri bersama dengan revolusioner lainnya. Katsura memerintahkan agar Kenshin dan Tomo bersembunyi di desa Otsu di luar Kyoto, meminta Tomo untuk menjaga Himura dan berpura-pura menjadi suami istri agar Kenshin tidak dicurigai. Kenshin meminta Tomo untuk tinggal bersamanya secara nyata dan tidak berpura-pura. Selama di desa, Kenshin belajar menjadi petani dan mulai memahami arti kedamaian dan kebahagiaan yang belum pernah ia temui sebelumnya.
Suatu hari ketika Kenshin keluar, saudara laki-laki Tomo, Enishi, datang menemui saudara perempuannya, mengungkapkan bahwa dia pun menjadi mata-mata yang bekerja untuk Yaminobu yang pro-shogun dan telah merencanakan untuk menjebak dan membunuh Batosai. Tomo menolak untuk terus bekerja dengan mereka dan meminta Enishi untuk pulang ke Edo, menyebabkan Enishi lari dengan marah. Ketika Kenshin kembali, dia mengetahui dari Tomo bahwa dia sebelumnya bertunangan untuk menikah, namun tunangannya dibunuh sebelum pernikahan. Kenshin menghiburnya dan akan membahagiakannya. Keesokan harinya, Tomo menemui pemimpin Yaminobu Tatsumi, tetapi Tomo baru sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan untuk melemahkan Kenshin. Meskipun mengetahui bahwa Tomo adalah mata-mata, Kenshin pergi ke Yaminobu untuk menyelamatkannya. Setiap bertarung melawan anggota Yaminobu selalu diakhiri dengan ledakan yang membuat Kenshin kehilangan pendengaran dan penglihatannya. Dan akhirnya Kenshin berhadapan dengan Tatsumi. Saat Tatsumi hendak mengalahkan Kenshin, Tomo menahan Tatsumi. Tidak menyadari bahwa Tomo tepat di depannya, Kenshin memberikan tebasan mematikan, membunuh Tatsumi serta melukai Tomo. Dalam napas terakhirnya, Tomo mengukir bekas luka lain di pipi Kenshin dengan belatinya, sehingga melengkapi bekas luka berbentuk X sambil meminta maaf atas perbuatannya. Tak lama setelah itu, Katsura mengunjungi Kenshin untuk memberitahunya bahwa Izuka juga seorang mata-mata, dan seseorang yang terampil seperti Kenshin akan mengejarnya. Katsura masih membutuhkan Kenshin untuk bergabung dengan mereka di medan perang. Kenshin pun setuju, namun dia menyatakan bahwa begitu era baru tiba, dia tidak akan pernah membunuh lagi. Setelah Katsura pergi, Kenshin menghampiri Tomo yang terbaring di dalam rumah mereka. Kenshin membaca buku harian Tomo. Buku itu menjelaskan bagaimana Tomo berubah dari ingin membalas dendam untuk tunangannya sampai jatuh cinta dengan pembunuh tunangannya, dan akhirnya memutuskan untuk melakukan semua yang dia bisa untuk menjaganya. Setelah makan terakhir, dia membakar rumahnya, mengkremasi tubuh Tomo di dalamnya. Film berakhir dengan pertempuran Toba Fushimi 1868, di mana Chosu menang atas saingan mereka. Dan akhirnya Saito Hajime bertemu dengan Kenshin dan menantangnya. Namun Kenshin meninggalkan pedangnya. Dan diceritakan bahwa Batosai menghilang selama 10 tahun di saat Jepang memasuki era baru Meiji. Terima kasih telah menyaksikan review film Rurouni Kenshin The Beginning. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.